Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan multi channel Serang Banten ya. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah kulkas ya. Kulkas yang kondisinya nggak dingin. Kondisinya nggak dingin ya. Jadi freonnya habis. Kita belum tahu letak kebocorannya, tapi kita harus tes dulu apakah benar freonnya habis. Kalau dilihat dari ampernya dia sebetulnya betul ya. Dia freonnya habis kalau dilihat dari ampere. Karena freon kosong itu untuk satu pintu ya, untuk kompresor ukuran satu pintu itu 0,3 ya. Nah, di sini juga tidak hangat ya. Tuh lihat, untuk pipanya tidak ada yang panas sama sekali ya. Ini kondisi kosong ya. Kondisi kosong kompresor satu pintu itu 0,3 kondisi kosongnya. Dilihat di sini tidak ada lagi yang mencurigakan ya. Tidak ada kebocoran, lihat. Di laba-laba juga tidak ada lagi. Nah, oke, sekarang kita matikan dulu untuk kompresornya ya. Sekarang kita lihat filternya. Biasanya letaknya itu ada di filter ya untuk kebocoran antara filter dan kondensor, tapi kita lihat di bagian luarnya dulu. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk filternya. Tuh lihat. Untuk filternya dia ada oli ya. Sambungan dari filter ke kapiler itu dia ada oli. Kemungkinan ya di sini letak kebocorannya ya. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, di like dan komentar silahkan. Dan yang sudah bergabung ya terima kasih juga ya, sudah mengikuti video-video saya, video perbaikan di pendingin ya. Oke, langsung saja disimak ya untuk perbaikannya. Semoga video ini bermanfaat. Dilanjut untuk perbaikan. Nah, lihat tuh ya, di situ letak kebocorannya. Oke, silahkan saja disimak ya untuk perbaikannya. Silahkan disimak sampai akhir supaya lebih paham lagi ya. Nanti saya terangkan kenapa kulkas jarum manifold turun lagi. Saya terangkan nanti setelah ini ya, setelah pengisian freon. Karena sebagian dari kulkas ada yang seperti itu ya, tidak ada kebocoran tetapi jarum manifold turun lagi. Tapi nanti saya jelaskan. Silahkan disimak dulu aja sampai akhir. Nah ya, sekarang sambungan shock buat ke filternya sudah saya buatkan seperti ini ya. Sekarang saya akan mencoba untuk sirkulasi freon kapilernya ya. Dilihat untuk kapilernya tidak ada lagi kebuntuan ya. Dia masih bagus untuk menghisapnya ya. Ini dengan cara kompresor dinyalakan ya. Jadi dia akan menghisap. Untuk pemasangan filter ya, usahakan 2 cm ya dari pipanya, masuknya 2 cm saja agar tidak terjadi kebuntuan ya. Dan untuk kapilernya juga dia usahakan di 2 cm ya. Jadi untuk mencegah kebuntuan dari pipa kapiler saat kita pengelasan ya. Jadi seperti ini posisinya, posisikan supaya elasan tidak masuk ke filter ya. Posisinya seperti itu. Untuk mengelas kapiler ya dan ke filter itu jangan terlalu lama ya, karena takut ada buntu, nanti si elasannya itu masuk ke kapiler akhirnya buntu ya. Jadi untuk mencegahnya jangan terlalu lama. Kalau bisa ya yang dipanaskan hanya filternya saja yang dilas ya. Jadi kapiler hanya mengikuti. Dan sekarang kita lanjut untuk pengisian freon nanti ya. Nah, posisikan seperti ini ya supaya oli tidak naik ya. Sekarang kita memvakumnya dulu ya supaya lebih, istilahnya lebih hampa udara. Kita proses pemvakuman. Saya menggunakan mesin vakum untuk supaya mempercepat pekerjaan saja ya. Bisa memvakum body juga bisa, vakum body. Cuman saya berhubung ada mesin vakum, jadi supaya mempercepat pekerjaan ya sudah pakai mesin vakumnya. Untuk mesin vakumnya seperti ini ya. Usahakan di minus 30 psi dan di sini tidak berasap dan di sini suara halus, itu baru pemvakuman sudah selesai ya. Di sini halus, di sini 30 psi ya. Usahakan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, baru kita dilanjutkan untuk pengisian freon. Nah, di sini dibuka tutup, dia sudah halus ya. Nah, saya buka tutup dan matikan mesin vakumnya. Dilihat manifold tidak bergerak ke atas lagi, tidak naik lagi. Lihat, dia di minus 30 psi ya setelah mesin vakum dimatikan.
Artinya kebocoran tidak ada ya. Saya coba lagi untuk pemvakuman supaya lebih yakin ya. Mesin vakum saat kita buka manifold dia suaranya halus ya kalau sudah hampa udara di dalamnya. Sudah tervakum dengan bersih, dia sangat halus sekali suaranya. Jadi seperti itu ya. Nah, saya tutup lagi untuk manifoldnya. Jadi buka tutup ya supaya memperjelas supaya meyakinkan ya, meyakinkan tidak ada kebocoran buka tutup dengan mendengarkan suara mesin vakumnya. Nah, di sini sudah aman ya, tidak naik lagi untuk manifoldnya ataupun jarum manifoldnya. Sudah aman, saya biarkan dulu sebentar supaya lebih yakin. Nah, jadi seperti ini. Saya meyakinkan untuk melihat kebocoran di jarum manifold ya. Kalau jarum manifold yang nggak naik lagi ya artinya kulkas sudah aman ya, sudah tidak ada lagi kebocoran. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengisian freonnya ya. Kita pindahkan jarum manifoldnya ataupun selang manifoldnya ke freon. Ini menggunakan freon R134. Kompresor ini ya, kompresor kulkas ini kosongnya 0,3 dan nanti kalau sudah terisi 0,4 ya. Kalau sudah terisi sampai 0,5 juga boleh ya, tergantung kekuatannya, tergantung ampere, dan tergantung juga tekanan dari kompresor tersebut. Nah, sekarang saya mulai isi untuk pengisian freon. Biarkan sirkulasi berjalan dengan sempurna ya. Biarkan sambil diraba. Ini sudah terasa panas. Untuk filternya dia sudah terasa panas ya. Tuh lihat. Saya merasakan di sini sangat panas sekali. Yang artinya istilahnya yang artinya sirkulasi lancar ya kalau seperti ini. Pipa kondensor dari bodi ya, kanan kiri sudah panas, sudah hangat misalkan, dan pipa kapiler sudah hangat ataupun filter sudah hangat, itu artinya sirkulasi freon sudah lancar ya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah 20 psi dan dia lama kelamaan dia turun ya. Untuk kulkas seperti ini dia lama kelamaan turun, tetapi turun bukan turun karena kebocorannya. Lihat tuh, lihat turunnya 15 sampai 10 psi. Ini saya sudah yakin dari kondensor aman dan dari semua sudah aman ya, tapi saya biarkan dulu. Dia turun juga karena suhunya sudah dingin ya di dalam freezer itu, maka dia akan turun. Jadi untuk pengisian freon kulkas seperti ini ya, kalau turun lagi bukan berarti dia ada kebocoran ya. Karena kalau turun lagi itu biasanya di kompresor dia hampa sedikit freon, tetapi dia penuh di evaporator. Jadi seperti itu ya. Karena kompresornya sudah panas, akhirnya si filter itu ada di evaporator, berjalannya lambat ke kompresor. Kondisi panas seperti itu ya. Tetapi dari itunya dia akan dingin freezernya. Jadi jangan heran kalau turun lagi. Yang penting kita lihat ampere, dia 0,4 ya. Untuk ampernya 0,4. Jadi seperti itu ya untuk perbaikannya. Kita tutup saja langsung untuk pipa pengisiannya supaya lebih meyakinkan, supaya lebih paten lagi ya. Lihat dari ampere 0,4 lebih stabil lagi. Seperti itu. Di dalam sudah dingin ya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk perbaikannya. Pokoknya intinya kalau jarum manifold turun lagi itu kita jangan khawatir ya, itu bukan karena kebocoran, itu karena saking dinginnya ya. Saking dinginnya di evaporator dia akan seperti ini. Tetapi kita lihat patokannya dari ampere saja. Ampere sudah menetap, tidak turun, yang artinya tidak ada kebocoran ya. Saya lihat dulu. Mantap ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Salam dari saya, Multi Channel Serang Banten. Terima kasih dan semoga bermanfaat.